Selamat pagi Bapak, pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang keramik, polimer, dan komposit. Kelompok kami terdiri dari Maria Angela, Nima Denawangsari, dan Vincentius Andre. Yang pertama adalah keramik. Keramik ini akan dibahas tentang karakteristik, tentang sifat, jenis, dan pengaplikasian, juga proses pembuatannya. Next. Dari karakteristik sendiri, keramik bisa merupakan ikatan ion atau ikatan kovalen. Ikatan ion ini tercipta apabila susunan dari keramik berupa ion positif dan ion negatif, dan ikatannya akan lebih kuat dari ikatan logam. Bisa juga ikatan kovalen jika kedua-duanya saling memerlukan elektron. Lalu yang kedua, sifat ionik ini dipengaruhi oleh keelektronegatifan. Semakin besar keelektronegatifannya, ioniknya semakin kecil. Begitupun kebalikannya. Dan keelektronegatifan ini dipengaruhi oleh golongannya. Saat golongan semakin besar, maka keelektronegatifannya akan semakin kecil. Dan yang ketiga, dalam struktur keramik ada celah-celah cacat atau disebut juga defect, dan celah-celah ini bisa disebut sebagai celah yang akan diisi oleh kation. Gambarannya ada pada gambaran di sebelah kanan, ada pada beberapa bagian di mana ada kehilangan satu buah anion atau yang lebih besar, tapi diisi oleh kation-kation. Ada kation yang menempel, ada kation yang berdekatan. Inilah celah-celah yang bisa disebut dengan Schottky defect. Next. Lalu selanjutnya ada sifat dari keramik sendiri. Yang pertama, sifatnya adalah kuat, keras, dan tahan korosi. Lalu yang kedua, sifatnya berupa padatan yang sangat ionik yang punya ketahanan terhadap ion sejenis. Yang ketiga, sistem di dalamnya minim kemungkinan selip. Lalu yang keempat, kerapatannya rendah, namun titik lelehnya tinggi. Yang kelima, keramik ini sendiri sulit dicengkram. Lalu yang keenam, berhubungan juga dengan sifat-sifat sebelumnya, renggangan maksimal 0,1%. Karena dia memiliki rapatan rendah, maka saat direnggangkan lebih dari 0,1% akan hancur. Dan yang terakhir, karena mudah hancur ini, maka keramik sangat lebih cocok untuk diuji menggunakan uji bending. Untuk uji bending sendiri, gambarannya ada pada video di sebelah kanan. Secara umum, uji bending ini adalah dengan meletakkan keramik di atas dua buah alat, lalu akan ditekan pada titik beratnya sampai ada terbentuk kelengkungan pada keramik. Kelengkungan ini yang akan diukur sebagai ujian untuk uji bending. Next. Untuk jenis keramik sendiri, ada beberapa macam, dan jenis ini juga dibagi berdasarkan karakteristik. Yang pertama ada glazes, lalu yang kedua ada clay product, atau bisa disebut juga sebagai produk tanah liat. Lalu yang ketiga adalah refractory. Refractory ini contohnya adalah batu bata. Lalu yang keempat ada abrasif. Abrasif ini biasanya digunakan untuk alat-alat yang menghaluskan permukaan seperti amplas atau alat-alat poles lainnya. Lalu ada semen. Semen ini biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Dan yang terakhir ada advance keramik. Dan advance keramik ini biasanya dipakai untuk katup bantalan mesin rotor. Next. Untuk pengaplikasian keramik sendiri bisa dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama sebagai cutting tool. Cutting tool ini bisa digunakan dalam proses, baik proses milling ataupun proses turning. Lalu selanjutnya adalah sebagai insulator, lalu sebagai induktor, lalu sebagai bagian dari mesin jet, sebagai kapasitor, karena salah satu sifat dari keramik sendiri, dia bisa menyimpan panas, maka bisa digunakan sebagai kapasitor.
Bisa juga digunakan sebagai resistor karena bila dimodifikasi dia juga bisa menghentikan arus listrik. Lalu bisa digunakan sebagai hip implant atau yang biasa dipasang di bagian-bagian dekat pinggang sebagai penyambung. Bisa juga menjadi magnet yang bisa menyalurkan listrik. Ini juga tergantung dari modifikasi dari keramik itu sendiri. Dan yang terakhir ada piezoelektrik. Piezoelektrik ini disebut juga kelistrikan tekan dan cara membuatnya dengan menerapkan gaya di permukaannya dengan menginduk polarisasi sehingga akan tercipta medan listrik. Next. Untuk selanjutnya ada proses pembuatan dari keramik. Secara bentuk, proses pembuatan keramik dibagi menjadi 3. Yang pertama, glass forming process. Glass forming process ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada blowing, yang kedua ada pressing, yang ketiga ada drawing, dan yang keempat ada fiber forming. Lalu untuk particular forming process, ini juga dibagi menjadi 4. Powder pressing. Powder pressing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, anaksial. Anaksial ini membentuk keramik dengan menekan menggunakan cetakan pada satu arah. Lalu yang kedua, isostatic. Dan yang ketiga ada hot pressure. Hot pressure ini akan menggunakan udara panas untuk membentuk keramik. Lalu yang bentuk kedua ada hydroplastic forming. Dan hydroplastic forming ini dilakukan dengan melakukan mill pertama. Lalu selanjutnya keramik yang sudah di mill atau di grind akan di-extrude. Untuk proses yang ketiga, slip casting. Proses awalnya juga sama. Keramik awal akan di mill, lalu selanjutnya akan dibentuk menjadi screen constituent. Lalu yang keempat ada tape casting. Tape casting ini membuat keramik dari lembaran keramik dan akan dibuat menjadi fleksibel. Lalu akan dilakukan proses slip. Dan yang terakhir ada cementation. Cementation ini proses mencampur dengan air agar struktur keramik menjadi lebih keras dan bisa digunakan untuk bahan bangunan. Secara umum, proses pembuatan keramik ini akan dibagi menjadi pembubukan atau penghalusan, lalu pembentukan, pengeringan, sintering, annealing dan aging, dan terakhir aplikasi akhir. Next. Berikut ini adalah beberapa video-video yang menggambarkan proses pembuatan dari keramik. Pada video pertama di bagian atas sebelah kiri, video ini menjelaskan tentang proses glazing. Maksudnya proses uji bending. Lalu yang kedua adalah proses membuat botol atau glasses. Proses ketiga adalah pressing. Lalu di bawahnya ada punching. Next. Nah, selanjutnya di sini ada polimer. Bisa di next. Nah, di polimer ini saya akan membahas mengenai struktur dan karakteristik serta pembuatan dari polimer itu sendiri. Next. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu polimer. Nah, polimer itu merupakan molekul raksasa atau makromolekul
atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut dengan monomer. Nah, dari namanya polimer itu sudah mencirikan atau memberitahu kita bahwa poli itu berarti banyak dan mer itu berarti repeat unit. Jadi ada banyak susunan berulang yang terdapat di dalam polimer itu sendiri. Dan juga polimer ini memiliki massa molekul yang relatif sangat besar. Next. Di sini ada pula contoh dari molekul polimer. Nah, yang pertama ini ada polietilen. Polietilen ini termasuk ke dalam jenis termoplastik dan biasa digunakan dalam pembuatan kantong plastik. Lalu yang kedua ada polyvinyl chloride atau biasa kita sebut dengan PVC, itu termasuk ke dalam jenis termoplastik juga. Nah, yang ketiga itu ada polipropilen, itu termasuk juga ke dalam termoplastik dan biasanya paling banyak digunakan dalam perabotan rumah tangga. Next. Selanjutnya di sini ada struktur molekul dari polimer itu sendiri. Nah, yang pertama itu bisa dilihat ada struktur yang berbentuk linear, itu seperti garis. Nah, lalu ada juga nih yang punya cabang-cabang, disebutnya branch. Lalu ada juga namanya crosslink. Jadi crosslink ini itu dia ada jembatan atau penyambung yang menyambungkan antara molekul garis yang di atas dengan yang di bawah. Nah, lalu ada juga bentuk network seperti jaringan yang menjaring yang menyatukan antar struktur molekul polimer itu sendiri. Next. Nah, di sini itu ada penjelasan mengenai termoplastik. Nah, sebelumnya polimer itu ada dibedakan menjadi dua, jenisnya itu ada termoplastik dan juga termoset. Nah, di sini ada pun ciri-ciri dari termoplastik. Yang pertama, dia tidak tahan terhadap panas, serta dia juga memiliki titik leleh yang rendah. Dia bisa cepat membeku ketika didinginkan. Lalu termoplastik juga bersifat fleksibel, mudah direnggangkan, berat molekulnya itu lebih rendah daripada termoset. Nah, termoplastik ini juga mudah larut dalam pelarut organik, maka dari itu termoplastik ini mudah didaur ulang. Contohnya ada akrilik, polikarbonat, polipropilen, ada teflon, polyvinyl chloride, dan juga nilon, serta yang lainnya. Bisa di next. Selanjutnya itu ada mengenai termoset. Nah, di termoset ini itu dia memiliki titik lebur yang lebih tinggi daripada termoplastik. Dia juga punya stabilitas thermal yang tinggi dan stabilitas dimensi yang tinggi. Termoset juga memiliki kekakuan yang sangat tinggi. Dia juga memiliki berat molekul yang jauh lebih tinggi daripada termoplastik dan juga tahan terhadap creep. Nah, termoset ini juga memiliki sifat isolasi listrik serta thermal yang tinggi. Ia juga mempunyai kemampuan dapat bertahan ketika di keadaan suhu yang tinggi sehingga termoset ini termasuk jenis molekul yang sulit untuk didaur ulang dengan suhu panas. Contohnya itu ada resin fenolik, resin amino, dan resin epoksi. Next. Di sini itu ada keadaan kristal dalam polimer. Susunan atom terurut yang melibatkan rantai molekul, contohnya itu bisa dilihat di seperti pada gambar, itu ada sel satuan polietilen. Nah, daerah kristal ini itu terlihat seperti trombosit tipis dengan lipatan rantai di mukanya dan juga struktur rantai berlipat. Next.
Nah, selanjutnya di sini itu ada crystallinity atau derajat kristalinitas. Nah, beberapa sifat fisik dari polimer itu bergantung pada derajat kristalinitasnya sendiri. Nah, perlakuan panas juga bisa menyebabkan daerah kristal ini tumbuh dan juga meningkatkan persentase dari kristalinitas. Next. Lalu ada sifat tarik dari polimer, itu biasanya, ini mau dilanjut apa gimana nih? Dilanjut sebentar ya, Bapak. Gambarnya nggak keluar, Pak. Saya coba refresh dulu. Nah, di sini karena tadi sebelumnya gambarnya tidak terlihat, ini bisa dilihat di sini ada contoh dari sel satuan polietilen yang berbentuk kristal. Strukturnya itu bisa dilihat seperti berlipat-lipat. Next. Nah, di sini itu juga terdapat derajat kristalinitas yang menentukan sifat fisik dan juga bisa menentukan perlakuan panas yang menyebabkan derajat tersebut bisa meningkat. Next. Nah, di sini bisa dilihat ada grafik mengenai sifat tarik dari polimer itu. Nah, kekuatan patah polimer ini itu biasanya mencapai 10% untuk logam. Strain dan deformasi untuk polimer itu biasanya lebih besar 1000%. Biasanya untuk sebagian besar logam dan juga deformasi regangannya itu lebih kecil dari 10%. Next. Di sini ditampilkan ada grafik dari brittle crosslink dan juga network polymers. Next. Di sini juga ada grafik mengenai semi-crystalline polymers. Next. Dan juga ada grafik mengenai elastomers. Yang sebelumnya sama seperti grafik yang ada pada slide sebelumnya, pada penjelasan dari kristal polimer. Next. Nah, di sini ada pun proses dari polymers itu sendiri yang dibagi berdasarkan jenisnya, termoplastik dan juga termoset. Nah, untuk termoplastik ini itu dia mudah didaur ulang, memiliki sifat yang reversibel, dan selama prosesnya itu dia bisa didinginkan atau dipanaskan. Nah, biasanya polimer jenis termoplastik itu akan dipanaskan hingga lunak, lalu nanti akan dibentuk sesuai keinginan dan didinginkan hingga set. Nah, untuk termoset itu sendiri, ketika dipanaskan dia akan membentuk jaringan molekul reaksi kimia. Nah, karena termoset ini itu tidak mudah meleleh, maka dalam proses pembentukannya atau dalam proses produksi itu biasanya polimer termoset ini itu akan mengalami proses kimia pembentukan prapolimer terlebih dahulu. Next. Di sini ada pun beberapa metode-metode yang digunakan, itu ada film and fibers, forming techniques, and 3D painting. Nah, dari forming techniques ini itu dibagi lagi ada 3 metode atau proses, itu ada compression and transfer molding, ada injection molding, dan juga extrusion. Untuk yang 3D printing, itu ada stereolithographic, fused deposition modeling, continuous liquid interface production, dan juga polyjet printing.
Next. Di sini ada transfer molding, itu bisa dilihat polimer dan aditif itu ditempatkan di dalam cetakan yang berongga. Nah, jadi cetakan itu nanti dipanaskan dan juga ditekan hingga polimer fluida yang ada yang tadi ditaruh itu dia berbentuk seperti bentuk cetakannya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada dari blow molding itu. Nah, di blow molding ini itu nanti dia akan di blow atau ditiupkan udara untuk membentuk sesuai cetakannya. Next. Di sini ada injection molding. Jadi di injection molding itu nanti eh, materialnya itu nanti bijinya itu akan dimasukkan ke dalam mesin, nanti dia akan dilelehin dan juga hasil lelehannya itu diinjeksi ke dalam bentuk cetakannya. Bisa di next aja. Nah, ini nanti diinjeksi materialnya. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada melt spinning. Di melt spinning itu nanti materialnya bakal sama seperti tadi, itu dilelehin lalu disemprotkan ke dalam cetakan, itu berbentuk seperti wire atau kabel yang nanti dia akan terpilin menjadi satu kesatuan seperti benang yang utuh dan nanti dia akan dikumpulkan menjadi satu. Next. Nah, ini ada blow film extrusion. Itu biasanya di pembuatan plastik kresek. Next. Di sini ada fuse deposition modeling. Videonya bisa di skip, percepat aja. Nah, bisa dilanjutkan aja. Nah, di sini ada stereolitografi. Jadi, stereolitografi itu pembuatan 3D printing polimer dengan teknologi photochemical process. Jadi, di sini tuh monomer dan oligomer kimianya itu akan saling berikatan bersama untuk membentuk polimer. Next. Di sini ada polyjet printing. Itu polyjet printing dia akan membentuk produk dengan secara bertahap, memberikan lapisan-lapisan polimer tipis sehingga dapat membentuk shape dari produk tersebut. Next. Nah, terakhir di sini ada metode metode dengan polimerasi foto untuk membuat objek padat dengan sisi yang halus dan berbagai bentuk menggunakan polimer resin. Next. Oke, jadi cepet aja di sini. Yang terakhir itu sebutnya adalah komposit. Jadi komposit itu adalah suatu jenis bahan baru hasil
rekayasa yang terdiri dari 2 atau lebih bahan, di mana sifat daripada masing-masing bahan itu beda. Tapi di sini tuh bukan jadi satu, tapi dijadikan dalam satu produk. Tujuannya itu untuk memberikan atau spesifik, misalnya tinggi dan lain sebagainya. Nah, komposit ini terdiri dari matrik dan juga disperse atau serat, di mana matrik ini adalah bagian yang mengelilingi seratnya sehingga dia itu fungsinya untuk melindungi dan juga bisa dikatakan kalau misalnya si matrik ini tuh badannya, sedangkan kalau si seratnya itu adalah penyusun komposit yang ada di dalam matriks. Nah, berikutnya di sini ada klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Tadi ada particle reinforced, ini terdiri dari large particle dan dispersion strengthened composite. Jadi perbedaan utamanya itu ada pada mekanisme penguatannya. Kalau misalnya si large ini dia menunjukkan bahwa interaksi dari partikel matriknya itu tidak terjadi pada tingkatan atom atau molekul, sedangkan kalau si dispersionnya ini adalah interaksinya itu interaksinya dari partikel matrik itu terjadi pada tingkatan atom atau molekul. Nah, di sini ada contoh untuk spheroid steel sama automobile tires. Berikutnya untuk yang fiber reinforced. Jadi untuk fiber reinforced ini tuh ada 2 seperti tadi di klasifikasi. Dia tuh dibedakan berdasarkan panjang fibernya. Kalau continuous itu panjang, kalau discontinuous itu pendek. Jadi fungsi utamanya untuk menopang kekuatan dari komposit. Jadi komposit itu tuh sangat tergantung sama jenis seratnya. Jadi fiber itu sangat kuat dalam tegangan. Terus di sini tipenya itu ada 3. Whiskers ini merupakan kristal tunggal, dia sangat tipis, rasio panjang diameter itu sangat besar, tapi dia tuh harganya mahal dan susah untuk diproduksi. Sedangkan kalau si fibers ini material polikristalin, material fiber ini bisa berupa polimer atau keramik. Terus untuk wire sendiri dia tuh diameternya besar, contohnya kayak baja gitu. Dan wire ini digunakan sebagai radial steel reinforcement, misalnya dalam ban mobil. Di sini ada contohnya. Jadi kalau continuous itu dia panjang-panjang, terus dia tuh lurus. Kalau misalnya di discontinuous itu dia kecil-kecil, terus patah tapi tetap lurus. Nah, kalau random itu dia kecil-kecil dan orientasi arahnya itu nggak pasti, bisa kanan kiri gitu. Berikutnya ada struktural. Jadi di sini struktural itu di gambar ini tuh sandwich. Jadi kalau misalnya dia cuma lapisan-lapisan tanpa tengahnya itu namanya laminates. Jadi kegunaannya untuk kekakuan dalam bidangnya seimbang. Sedangkan kalau si sandwich itu kepadatan rendah dan kekakuannya lentur. Lalu di sini ada proses manufaktur untuk kompositnya. Jadi full untuk pultrusionnya tuh jadi bisa dilihat kalau serat-seratnya itu terus-menerus ditarik oleh mesin dan nantinya serat akan dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Berikutnya untuk tahap berikutnya di sini serat akan diposisikan secara akurat di pola yang telah ditentukan. Serat dimasukkan melalui rendaman resin. Setelah jumlah lapisannya sesuai, dia itu akan dilakukan pengawetan entah dengan oven atau dengan suhu ruangan. Berikutnya, derek ini kemudian diapit dan ditekan di antar lembar mesin. Produk prepreg akhir adalah pita tipis, terdiri dari serat kontinu dan selaras, tertanam dalam resin dan diawetkan sebagian. Nah, yang terakhir itu adalah demonstrasi bagaimana Hawthorne Composite dapat membuat struktur sayap yang diawetkan bersama menggunakan kombinasi aplikasi serat karbon kering dan overbraiding, infus cair, dan smart tool. Langsung aja. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis dalam presentasi kami. Nah, sebelum menutup itu, ada pantun nih